Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil analisis kami terkait pencemaran air yang disebabkan oleh salah satu film berjudul Deepwater Horizon. Untuk materi pertama adalah ringkasan mengenai film Deepwater Horizon. Film Deepwater Horizon yang dirilis pada tahun 2016 adalah sebuah film aksi drama yang diangkat dari kisah nyata bencana industri minyak bumi di Teluk Meksiko pada tahun 2010. Ceritanya berfokus pada sebuah anjungan pengeboran minyak lepas pantai milik perusahaan British Petroleum atau BP yang pada saat itu sedang melakukan eksplorasi cadangan minyak dalam jumlah besar. Awalnya, operasi pengeboran berjalan normal, tetapi terdapat beberapa indikasi teknis yang diabaikan, seperti tekanan lumpur pengeboran yang tidak stabil dan hasil uji keamanan yang menunjukkan adanya risiko kebocoran. Karena adanya desakan waktu dan biaya, sebagian prosedur keamanan tidak dilakukan sesuai standar. Hal ini membuat kondisi pengeboran menjadi semakin berbahaya. Next. Puncaknya terjadi pada tanggal 20 April 2010 ketika alat pengaman utama yaitu blowout preventer gagal berfungsi. Tekanan minyak dan gas yang sangat besar tidak dapat dikendalikan, sehingga akhirnya meledak dan menimbulkan kebakaran besar di anjungan pengeboran. Peristiwa ini mengakibatkan 11 pekerja meninggal dunia dan ratusan lainnya harus dievakuasi dengan kondisi luka dan trauma. Selain korban jiwa, tragedi ini juga menyebabkan salah satu tumpahan minyak terbesar dalam sejarah dunia. Diperkirakan lebih dari 4,9 juta barel minyak mentah tumpah ke laut selama berbulan-bulan sebelum akhirnya bisa ditutup. Dampak dari peristiwa ini sangat luas, tidak hanya pada pekerja, tapi juga ekosistem laut, pesisir, serta masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut juga mengalami kerugian. Seperti yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya, di mana insiden ini terjadi akibat kegagalan blowout preventer yang seharusnya menjadi penahan tekanan, namun terjadi kebekokan pada pipa, di mana fungsi regulasi tidak bekerja secara optimal. Kemudian pemilihan casing baja, semenisasi dengan kualitas buruk untuk efisiensi biaya dan waktu, membuat sumur tidak terisolasi sempurna dan rawan bocor. Selanjutnya yaitu pengurangan jumlah centralizer yang seharusnya berfungsi untuk menjaga casing baja tetap pada posisinya. Dan yang keempat yaitu pengubahan lumpur pengeboran buatan untuk menahan tekanan, tetapi diganti dengan air laut agar lebih efisiensi waktu dan biaya. Kemudian yaitu pengabaian hasil uji tekanan yang sebenarnya sudah menunjukkan adanya kebocoran dari sistemnya. Kemudian yang terakhir yaitu minyak dan gas metana yang naik ke permukaan anjungan dan tersebar, di mana minyak ini mudah sekali terbakar dan pada saat itu di daerah generator yang membuang panas membuat terjadinya ledakan. Next. Selanjutnya, di mana minyak dan gas yang keluar mentah langsung ke laut selama kurang lebih 87 hari dengan total 4,9 juta barel di Teluk Meksiko membentuk oil slick, yaitu seperti pada gambar. Kemudian ada senyawa hidrokarbon yang larut dalam air seperti BTEX yang toksik bagi biota laut dan PAH yang bertahan di air laut dan berbahaya bagi ekosistem, di mana arus gelombang dan angin memperluas sebaran pencemar hingga ke pesisir di Meksiko. Lalu selanjutnya ada parameter kualitas air dari kejadian tersebut. Yang pertama ada total petroleum hydrocarbons atau TPH. Dalam film itu konsentrasi hidrokarbon mencapai ratusan hingga ribuan miligram per liter di sekitar sumber tumpahan. Lapisan minyak menutupi permukaan laut hingga kurang lebih 180.000 km persegi. Lalu ada BOD atau biological oxygen demand. Baku mutu yang seharusnya yaitu kurang dari sama dengan 20 mg per liter. Namun realitanya diperkirakan meningkat signifikan di area terdampak tumpahan minyak tersebut. Hingga di pelabuhan Jeti menunjukkan nilai BOD mencapai 67 mg per liter. Selanjutnya ada DO atau dissolved oxygen atau oksigen terlarut, yaitu dengan baku mutu yang seharusnya lebih dari 5 mg per liter. Di area terdampak minyak DO turun drastis hingga kurang dari 2 mg per liter. Selanjutnya, lalu juga ada pH air laut. Untuk pH sendiri, yaitu seharusnya 7 sampai 8,5, namun di daerah sekitar terjadi tumpahan pH 6 sampai 5 akibat reaksi kimia antara minyak. Lalu ada TTS atau TSS atau Total Suspension Solid dengan baku mutu kurang lebih sama dengan 80 mg per liter. Namun dalam lokasi mencapai lebih dari 200 mg per liter. Lalu yang terakhir ada PAHS atau polisilik aromatik hidrokarbon dengan baku mutunya seharusnya kurang dari 0,03 mikrohg per liter, namun itu mencapai 10 sampai 100. Selanjutnya. Oke, jadi dari peristiwa dari pencemaran air dari film Deepwater Horizon itu terdapat dampak lingkungan terhadap biotik dan juga abiotik. Nah, buat dampak biotik sendiri itu ada kematian massal fauna laut, terdapat penurunan populasi spesies di laut, lalu terjadinya kerusakan rantai makanan akibat racun dari minyak mentah. Lalu buat dampak abiotik sendiri itu terdapat pencemaran air laut oleh hidrokarbon, lalu terjadinya kerusakan kualitas tanah, lalu terjadi perubahan suhu dan juga pH air laut yang mengganggu keseimbangan ekosistem.
Oke, karena tadi udah dijelaskan mengenai dampak-dampaknya, lalu bagaimana sih upaya pencegahan agar kejadian yang ada di film ini itu tidak terjadi kembali? Next. Untuk upaya pencegahan dari sisi teknis, yaitu tentang operasi alat ataupun dari teknologi-teknologinya, itu ada tiga. Yang pertama adalah perawatan dan pemeliharaan peralatan, yaitu blow, blowout preventer atau BOP itu harus diperiksa secara berkala agar tidak ada kejadian seperti kegagalan dari BOP ini, seperti yang udah terjadi di filmnya. Kemudian yang kedua ada penerapan teknologi deteksi dini, yaitu penggunaan sensor tekanan, aliran, dan juga sistem pemantauan real time agar setiap ketidaksesuaian bisa segera terdeteksi. Kemudian, redundansi atau duplikasi sistem keselamatan, yaitu menyediakan lebih dari satu lapisan pengamanan untuk mengantisipasi kegagalan teknis. Kemudian selanjutnya, yaitu upaya pencegahan yang dilihat dari sisi regulasi. Yang pertama, terkait dengan pencemaran air laut, yaitu ada di PP nomor 22 tahun 2021 dan juga Peraturan Menteri LHK nomor 20 tahun 2020. Yang mana pada PP nomor 22 tahun 2021 ini menetapkan standar baku mutu lingkungan, termasuk kualitas air laut, dan mewajibkan setiap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari untuk memiliki izin lingkungan. Kemudian untuk yang Permen LHK nomor 20 tahun 2020, itu tentang pembuangan limbah ke laut. Meskipun pada film Dibuatan Horizon ini tidak pencemaran itu bukan tentang pembuangan limbah ke laut, tapi dengan adanya peraturan ini tuh dapat menjadi menjadi apa ya pengingat bagi perusahaan agar menyiapkan rencana darurat agar minyak tidak langsung menyebar ke perairan terbuka. Kemudian yang kedua ada pengendalian prosedural, yaitu ada di Permen LH nomor 1 tahun 2010, yang mana isinya itu mengatur tata laksana teknis dalam pengendalian pencemaran air. Yang mana regulasi ini secara langsung mencegah pengabaian prosedur standar operasional sehingga potensi kebocoran dapat ditekan. Yang terakhir, mengenai wajib pengolahan limbah, yaitu ada di Permen LHK nomor 5 tahun 2022, yang mengatur tentang kewajiban setiap usaha atau kegiatan, khususnya pertambangan dan industri, untuk mengolah limbah cair sebelum dilepas ke lingkungan. Yang mana regulasi ini tuh memastikan agar setiap kegiatan berisiko tinggi ini memiliki teknologi dan infrastruktur pengolahan atau pengendalian limbah sebelum limbah masuk ke lingkungan, sehingga pencemaran besar bisa dicegah. Selanjutnya, untuk pencegahan di bidang sosial, yaitu yang pertama ada pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, yaitu siap pekerja di lapangan harus mendapat pelatihan intensif mengenai keselamatan prosedur darurat serta kesadaran lingkungan. Yang kedua adalah penerapan budaya keselamatan atau safety culture. Manajemen perusahaan harus menanamkan nilai bahwa keselamatan dan lingkungan itu lebih penting daripada target produksi. Dan juga yang terakhir adalah kampanye kesadaran publik, yaitu masyarakat umum harus memahami dampak pencemaran air dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari industri energi. Oke, selanjutnya terdapat upaya mengatasi pencemaran air yang terjadi dari film ini. Oke, jadi ini ada beberapa upaya. Yang pertama yaitu eh, terdapat upaya untuk pengendalian penyebaran minyak, di mana akan dipasangkan oil boom di permukaan laut untuk membatasi area pencemaran dan juga menggunakan skimmer untuk menyedot minyak yang tersebar di permukaan air lautnya. Lalu kedua, terdapat pemulihan kualitas air laut, di mana kita akan melakukan penyemprotan di perusahaan kimia ramah lingkungan untuk memecah gumpalan minyak menjadi partikel kecil yang lebih mudah diuraikan secara alami. Lalu menggunakan teknik bioremediasi dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk mempercepatkan penguraian minyak yang sudah tumpah. Melanjutkan penjelasan Leli, yaitu selanjutnya yang ketiga, penanganan ekosistem dan satwa, yang dimana pembersihan dan rehabilitasi satwa laut yang terkena minyak, misalnya burung laut, penyu, mamalia laut. Terus ada monitoring kualitas habitat laut secara berkelanjutan untuk memastikan ekosistem bisa pulih. Yang keempat, evaluasi dan rehabilitasi jangka panjang. Studi dampak lingkungan pasca pencemaran untuk mengetahui tingkat kerusakan jangka panjang. Program rehabilitasi pesisir dan laut seperti penanaman mangrove, perlindungan terumbu karang, dan restocking ikan. Next. Jadi kesimpulannya, dari studi kasus Deepwater Horizon, yaitu dari film Deepwater Horizon, kita dapat menyimpulkan bahwa pencemaran air akibat aktivitas manusia, khususnya industri migas, dapat menimbulkan kerusakan yang besar pada ekosistem dan kehidupan manusia. Kualitas air harus dipantau melalui parameter yang tepat agar dampaknya bisa diukur secara ilmiah. Pencegahan jauh lebih penting daripada menanggulangi. Sehingga penerapan K3 mengikuti regulasi yang ada dan kesadaran lingkungan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, kasus Deepwater Horizon dapat memberikan pelajaran bahwa pengelolaan sumber daya air tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, melainkan harus memperhatikan regulasi yang ada dan tidak merugikan baik bagi manusia maupun alam itu sendiri. Next. Oke, hari Minggu pergi ke taman, jalan-jalan ketemu burung cendrawasih. Cukup sekian kami dari kelompok 6, kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.